Hai Smart Traders Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas dua perusahaan yang di request oleh Bunda Sari ya. Nah, saham itu yang pertama kodenya yaitu Bumi yang bernama PT Bumi Resource Tbk. Kemudian yang kedua kodenya itu Real yang bernama Real Power Asia Indonesia Tbk. Nah, kedua perusahaan ini kita akan bahas. Oke, kita langsung saja ya. Pertama kita buka dulu. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Aplikasi iPod ya untuk ambil datanya. Ini kita kasih keluar dulu. Oke, di sini kita buka dulu chartnya. Oke, kita kasih besar dulu ya. Nah, untuk ini untuk saham Bumi ya. Oke, kita pilih dulu Bumi. Oke, kita enter. Nah, saham Bumi ini kalau kita lihat trennya ini tren turun ya. Kalau kita lihat dari secara teknikalnya. Setelah naik kemudian turun lagi. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat, kita amati saham Bumi ini pernah nyampe ke harga 8.000. Namun saya tidak yakin lagi dengan perusahaan Bumi ini apakah bisa naik ke 8.000 atau tidak. Saya tidak yakin karena ada datanya. Seperti itu. Nah, yang pertama saya lihat dari sudut pandang kepemilikannya. Ya. Saham Bumi ini 99% sahamnya itu dalam bentuk scriptless ya, saham scriptless artinya digital. Nah, kemudian yang menarik dari saham Bumi ini, investor besarnya atau investor institusinya, ya saya sebut institusi, itu hanya memiliki 26% saham Bumi ini. Gitu. Kemudian investor retailnya memiliki 40,5%. Inilah dasar kenapa saya tidak yakin bahwa saham Bumi ini bisa naik sangat tinggi. Kenapa? Karena investor retail memiliki keterbatasan yang cukup besar untuk memborong sahamnya sampai ke harga 8.000. Itu memiliki keterbatasan dana. Nah, sedangkan investor besarnya memiliki jumlah saham yang sangat kecil. Jadi dia harus ngumpulin lagi nih. Investor besarnya harus ngumpulin lagi sampai memiliki sekitar 80%. Barulah pada saat itu mereka bisa memborong sahamnya sampai ke harga 8.000. Itu kalau investor besarnya niat gitu, niat. Nah, tapi di sini kita lihat bahwa investor besarnya terus berkurang kepemilikannya. Jadi kita nggak bisa lihat dari sudut pandang laporan keuangan, walaupun laporan keuangannya untung besar seperti itu. Kalau seandainya investor besarnya terus jualan, ya harga sahamnya tidak akan pernah bisa naik seperti itu. Apalagi barangnya sudah di retail semua, wah sudah susah itu naiknya seperti itu. Nah, itu sudut pandang saya mengenai masa depan saham Bumi ini. Tapi kalau untuk trading jangka pendek ya, mungkin bulanan, itu masih bisa kita lihat peluang. Nah, di sini kalau kita lihat dalam seminggu terakhir ya, kita lihat broker summary-nya dulu. Lihat dulu broker summary-nya. Kita ingin lihat saham Bumi ini dalam seminggu terakhir. Bumi ya. Bumi, oke. Di sini kita pilih tanggal 18 ya. Oke, kita enter show. Nah, kalau kita lihat di sini ya, saham Bumi ini didistribusi dalam jumlah besar. Ya. Antara kekuatan beli dengan kekuatan jual, kalau kita analisis ya, saham Bumi ini kalau saya analisis dengan menggunakan tools tambahan dari aplikasi yang saya miliki, yaitu MM Detector, itu kesimpulannya saham Bumi ini
big distribution, artinya didistribusi dari dalam jumlah besar. Makanya dari sini dia turun terus, ya. Dari sini, dari tanggal berapa ini? Tanggal 12 ya. Ini 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, ini turun terus dia dari sini. Nah, ini kalau tidak berhenti distribusi, harganya bisa ke 50 lagi. Tapi kalau dia berhenti, investor besarnya berhenti distribusi, kemudian akumulasi mengumpulkan barang investor retail, saham-saham yang dijual investor retail, maka harganya bisa naik kembali ke 100 seperti itu. Itu analisa saya tentang perusahaan atau saham bumi ini. Nah, bagi teman-teman yang yang ingin sahamnya dianalisa, bisa komen di kolom komentar ya. Seperti itu. Saya tunggu komen-komennya, nanti saya akan analisakan seperti itu. Nah, ini Pak sudut pandang saya mengenai saham bumi dalam jangka pendek dan jangka panjang seperti itu. Oke, yang kedua kita akan bahas saham real ya. Real Power Asia Indonesia Tbk. Enter, oke. Nah, kalau kita lihat dari sini, saham real ini pernah naik ke 137 rupiah per lembarnya. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat, ini harga sahamnya terus turun. Ya, kenapa? Karena investor besarnya terus jualan. Seperti itu. Jadi lebih banyak orang yang menjual dibandingkan yang membeli. Nah, kalau kita lihat dari seminggu terakhir, ya, kita lihat. Kita buka datanya dulu. Broker summary-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita klik real ya. Oke, kita ambil dari tanggal 18. Tanggal 18 hari Senin. Nah, kalau kita lihat di sini ya, saham real ini sedang didistribusi. Nah, YP itu membeli 2 juta lot. Kemudian menjualnya 2,7 juta lot. Berarti ada 700.000 lot yang dijual ke investor lain. Seperti itu. Jadi, saham real ini, kalau distribusinya tidak berhenti, itu bisa menuju ke harga 50 kembali. Seperti itu. Namun kalau distribusinya berhenti kemudian berubah menjadi akumulasi, ya, karena investor retail terus jualan, kemudian investor besarnya ngumpulin barang, nah itu berarti ada akumulasi. Nah, yang menarik adalah kita perhatikan bahwa investor besar di saham real ini itu memiliki 51,4% saham Scriptless-nya. Sedangkan investor retailnya memiliki 48,4%. Cukup besar kepemilikan retail di saham real ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau jumlah kepemilikan retailnya besar, maka akan sangat sulit sahamnya akan naik kembali ke 100, itu sangat sulit. Kecuali investor retailnya terus jualan, kemudian investor besarnya ngumpulin barang. Terus ngumpulin ya sampai punya 80%, nah itu baru langsung sangat mudah bagi investor besarnya untuk memborong kanan ya, hajar kanan ya, borong di harga yang ditawarkan di kolom offer. Nah, itu harganya bisa naik seperti waktu tanggal 16 Agustus ini. Harganya terus naik karena diborong hajar kanan ya. Seperti itu, atau biasa di orang-orang nyebutnya HK. Seperti itu. Jadi selanjutnya kita tinggal perhatikan apakah investor besarnya ini ngumpulin terus gitu. Kalau saya perhatikan, investor besarnya memang ngumpulin. Sedikit demi sedikit dia ngumpulin. Seperti itu. Ngumpulin sambil distribusi, sambil ngumpulin sambil distribusi. Seperti itu. Itu strategi sih yang dia lakukan. Kalau nanti kita tinggal perhatikan, walaupun harganya nanti misalkan ke 50, tinggal kita perhatikan berapa kepemilikan investor besarnya. Kalau investor besarnya kepemilikannya sudah sangat tinggi, maka kita ikut beli.
karena sekali naik itu cuannya besar. Kayak saya pernah di sini ya, setahun belakangan saya membeli saham real ini di harga 50-an mentok. Kemudian saya tunggu karena di bulan Maret tahun ini itu pernah dilakukan akumulasi yang sangat besar, itu ya saya perhatikan, makanya saya beli dan cuan besar nih ketika tanggal 16 Agustus dinaikkan harganya, dihajar kanan, kemudian besoknya dihajar kanan lagi, dan saya jual itu di harga 90-an di sini. Nah, bagi teman-teman yang sahamnya ingin dianalisis ya, silahkan komen di kolom komentar ya. Nanti saya akan analisiskan, tapi menunggu karena waktu yang padat, jam terbang saya cukup padat ya, seperti itu. Jadi susah, agak sibuk, jadi lumayan lambat buat videonya. Seperti itu. Ini saya sudah usahakan post video 1 hari 1 video seperti itu untuk membantu teman-teman yang membutuhkan seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kalau mau investasi jangka panjang ya perhatikan saja peta kepemilikannya. Simpelnya seperti itu. Nggak usahlah kita perhatikan laporan keuangan, karena laporan keuangan yang sehat pun seperti Unilever, kalau asingnya yang memiliki presentasinya dalam jumlah besar terus jualan, ya sama, turun juga harganya. Seperti itu. Kalau investor besarnya lah, asing itu kan investor besar di Unilever. Ya, kalau asing terus jualan, ya harganya terus turun. Seperti itu. Nggak peduli mau laporan keuangannya positif, mau untung triliunan, nggak peduli dengan hal itu. Seperti itu. Mungkin itu saja karena market sekarang sudah sangat berubah. Demikian yang dapat saya sampaikan, teman-teman investor. See you next time.